Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPA bersama Bapak. Hari ini kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Apa saja tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini akan Bapak sampaikan sebagai berikut. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui kegiatan video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menganalisis perkembangbiakan tanaman Angiospermae. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat menganalisis perkembangbiakan tanaman Gymnospermae. Nah, perlu kalian ketahui untuk perkembangbiakan tumbuhan itu ada 4 jenis tumbuhan yang mungkin kita akan pelajari. Yang utama itu ada Angios yang sudah kita akan pelajari hari ini. Kemudian ada Gymnos, berikutnya ada tanaman paku atau Pteridophyta dan tanaman lumut atau Bryophyta. Nah, baik, untuk materi pembelajaran Bapak akan coba sampaikan lewat PowerPoint screen recorder. Jadi silahkan kalian ikuti dengan baik, kemudian jawab LK, dan di akhir materi Bapak akan berikan kuis untuk kalian. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Kemarin kita sudah berbicara tentang perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia, sekarang kita lanjut kepada tumbuhan. Nah, khusus untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, sama seperti perkembangbiakan manusia, perkembangbiakan pada tumbuhan juga memiliki tujuan untuk memperbanyak jumlah atau spesies dari tumbuhan tersebut. Nah, umumnya perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Vegetatif itu artinya perkembangbiakan tanpa kawin atau aseksual, sedangkan generatif itu adalah perkembangbiakan seksual. Nah, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae itu disebut tumbuhan biji tertutup, adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Jadi dia memiliki buah dulu, di dalam buah itu baru terdapat biji. Nah, tumbuhan Angiospermae itu mengalami reproduksi, ya tadi sudah Bapak sebutkan ada vegetatif dan generatif. Untuk vegetatif, ya dia dibagi menjadi 2 jenis, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, kalau yang alami tentu dia tanpa campur tangan manusia. Kalau yang buatan itu ada campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Selanjutnya, untuk reproduksi seksual atau generatif, nah dilakukan dengan penyerbukan, kemudian dilanjutkan dengan pembuahan, dan yang terakhir adalah penyebaran biji. Baik, kita lanjutkan. Reproduksi aseksual tanaman Angiospermae. Untuk vegetatif alami, di sini Bapak berikan beberapa contoh. Itu ada rhizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan tunas adventif. Itu adalah 5 cara reproduksi aseksual tanaman Angiospermae. Apakah masih ada lagi? Masih banyak ya, bisa kalian nanti lihat di sumber yang sudah kalian punya. Pak Guru berikan gambar untuk rhizoma. Ini contohnya adalah, mungkin kalian sudah sering lihat, ini ada lengkuas dan teman-temannya ya, kunyit, jahe. Nah, rhizoma itu adalah ruas atau buku-buku pada tanaman yang merupakan bagian dari batang itu yang masuk ke dalam tanah. Kemudian stolon. Nah, stolon dilihat pada gambar. Nah, itu adalah
eh, batang juga yang merambat. Itu bisa dia merambatnya di atas tanah kayak stroberi, atau bisa di bawah tanah kayak rumput teki ya. Kemudian ada umbi lapis. Ya, umbi lapis itu terdapat pada tanaman bawang. Bentuknya berlapis-lapis dari dalam. Tuh lapisannya bisa kalian lihat cukup banyak ya. Dia berbentuk seperti cakram. Selanjutnya umbi batang. Nah, umbi batang ini adalah batang yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, dan juga terdapat kuncup-kuncup calon individu baru. Contoh tanamannya adalah kentang. Kemudian tunas adventip. Nah, ini tunas adventip atau tunas tambahan. Itu tunas-tunas yang muncul pada bagian tumbuhan yang tidak pada umumnya. Contohnya itu adalah cocor bebek. Tunas adventipnya terdapat pada daun. Kita lanjut untuk reproduksi aseksual vegetatif buatan. Nah, vegetatif buatan ini tadi sudah Bapak singgung, dibantu oleh manusia. Tujuannya tentu adalah untuk memperbanyak keturunan biar lebih cepat prosesnya. Nah, di sini ada 5, ada cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Nah, Bapak akan coba tampilkan gambarnya ya. Nah, ini mencangkok, tekniknya seperti ini. Jadi kulit dari batang sebuah tanaman, dipilih tanaman yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi itu dikelupas atau dibersihkan, kemudian ditutup dengan tanah dan diikat dengan plastik. Nah, nanti lambat laun bagian yang dibersihkan itu akan tumbuh akar. Setelah akarnya kuat, baru dia disapih atau dipindahkan ke media tanam yang sudah disiapkan. Nah, kemudian merunduk. Nah, ini merunduk. Untuk merunduk, batang tanaman tersebut dirundukkan, kemudian ditimbun di dalam tanah sampai ada akar, baru dipotong dan disiap menjadi individu yang baru. Nah, seperti ini contohnya. Nanti kalian bisa cari ya tanaman-tanaman apa yang bisa melakukan reproduksi dengan cara merunduk. Selanjutnya menyambung. Nah, untuk menyambung, gambarnya seperti ini. Jadi 2 buah batang tanaman itu disambung dengan teknik cutting, potong tertentu ya, dengan bentuk seperti pada gambar, kemudian diikat. Nah, untuk batang yang disambung itu diusahakan batang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Untuk menempel, tekniknya sama ya, cuma yang di sini yang ditempel itu adalah mata tunas, umumnya mata tunas. Jadi mata tunas itu ditempel pada batang tanaman yang sudah disiapkan. Selanjutnya ada stek. Nah, untuk stek itu tanaman dipotong dengan ujung yang biasanya dibentuk runcing, kemudian baru ditanam di media tanam. Nah, itu beberapa contoh vegetatif buatan. Ya. Selanjutnya untuk reproduksi generatif Angiospermae. Tadi Bapak singgung ada penyerbukan. Penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik atau sering disebut polinasi. Proses penyerbukan tanaman Angiospermae itu dibantu oleh banyak faktor. Ada serangga, ada angin, ada bantuan hewan seperti burung, kelelawar, dan juga manusia. Nah, di penyerbukan ini sangat dipengaruhi oleh struktur dan bentuk serbuk sari dan putik dari tanaman yang akan melakukan penyerbukan. Seperti contoh di gambar ini. Nah, ini penyerbukannya otomatis dibantu oleh serangga.
Kemudian kalau yang dibantu oleh angin bentuknya seperti ini. Yang dibantu oleh serangga lagi ada bentuknya seperti ini. Ada yang dibantu oleh air. Dan yang terakhir ada yang dibantu oleh manusia. Silakan kalian coba analisis mengapa kok manusia sampai ikut membantu penyerbukan. Ada apa itu ya? Nah, ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga dan kelelawar. Ternyata kelelawar juga ikut membantu penyerbukan. Ingat, setiap tumbuhan memiliki cara penyerbukannya masing-masing. Jadi tidak semua tumbuhan misalnya bisa dibantu oleh angin penyerbukannya, tidak. Ya, setiap tumbuhan punya karakter penyerbukannya sendiri-sendiri. Itu tergantung dari karakter bentuk bunganya, terutama serbuk, sari, dan putik. Nah, setelah proses penyerbukan, kita akan lanjut ke proses fertilisasi. Fertilisasi atau pertemuan antara sel sperma dan ovum. Jadi serbuk sari itu serbuk sari atau polen ya, itu mengandung gamet jantan, sedangkan putik itu mengandung atau di dalamnya terdapat gamet betina atau ovum. Nah, di sini sudah Bapak buat ringkasannya. Di dalam bakal biji ada dua buah inti, yaitu inti sel telur, ya. Kemudian inti kandung lembaga sekunder, inti sperma, spermatozoa yang dari serbuk sari itu akan menuju, lihat di gambar ini, dia akan menuju ke sel telur, kemudian menghasilkan sigot dan akan tumbuh menjadi keping lembaga atau calon individu baru. Sedangkan inti sperma yang kedua itu akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan putik lembaga, ya. Inti kandung putik lembaga ya, atau endosperma. Selanjutnya pada bakal biji terjadi 2 kali pembuahan. Jadi ada 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Pembuahan pada fertilisasi tumbuhan angiospermae itu sering disebut pembuahan ganda. Apa penyebabnya? Karena itu ya. Jadi polen yang mengandung sperma dan inti sperma 1 dan inti sperma 2 dia membuahi sesuatu lah yang berbeda. Ada yang membuahi kemudian ada yang membuahi inti kandung lembaga sekunder. Nah, ini itu penjelasan singkat tentang fertilisasi. Nanti kalau sudah terbentuk sigot, ya, terbentuk bakal tanaman yang baru, maka bunga pada tanaman itu akan rontok dan siap akan terbentuk buah dan yang di dalamnya terdapat biji. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut setelah biji itu terbentuk. Nah, ternyata biji juga bisa disebarkan. Ada yang dibantu oleh angin, namanya anemokori, ada yang dibantu oleh air, ada yang dibantu oleh hewan. Itu istilah-istilahnya, silakan cek juga ya, biar tidak ketika tes muncul antropokori itu apa? Oh, ternyata penyebaran biji yang dibantu oleh manusia ya. Nah, seperti ini. Ini dibantu oleh hewan ya. Nah, monyet salah satunya, dia sangat membantu dalam proses penyebaran biji, terutama di hutan hujan tropis. Nah, burung juga ikut membantu, dan yang ini kelapa ya. Ya, kelapa ini salah satu tumbuhan yang penyebaran bijinya luar biasa, sangat kuat, sangat resisten, dan mampu hidup di berbagai tempat. Ya. Nah, kemudian ini ada luwak, ya, bukan luwak white coffee, tapi ini binatang luwak, dia sedang membantu penyebaran biji tanaman kopi. Nah, untuk manusia apa? Ya, tentu saja kalau manusia juga ikut membantu ya, terutama tanaman-tanaman agraris atau tanaman pangan yang berguna bagi manusia. Itu bijinya tentu disebarkan untuk keperluan agraris, penyediaan bahan makanan ya. Oke, kita lanjut.
Selanjutnya adalah perkembangbiakan tanaman Gymnospermae. Tadi untuk Angiospermae sudah kalian ketahui, dia disebut tumbuhan berbiji tertutup, sedangkan Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Jadi dia tidak memiliki kulit buah. Apa contohnya? Itu adalah pohon pinus, pohon ginkgo atau ginkgo biloba, pakis saji, dan juga pakis saji itu juga tergolong Gymnospermae. Nah, ini gambarnya ya. Ada damar juga, pakis saji ya, melinjo. Nah, seperti kalian lihat, tanaman-tanaman Gymnospermae ini adalah tanaman yang sangat istilahnya termasuk tanaman tahunan. Dia memiliki umur yang sangat panjang, kemudian memiliki bentuk tanaman yang sangat tinggi ya, kemudian memiliki sistem perakaran dan batang yang juga sangat kuat. Nah, ini adalah gambar alat perkembangbiakan tanaman Gymnospermae. Jadi tanaman Gymnospermae dia berkembang biak secara seksual itu menggunakan alat yang namanya strobilus. Ada dua jenis strobilus, ada strobilus betina dan strobilus jantan. Jadi mungkin kalau kalian pergi ke Bedugul di dekat tanaman pinus, mungkin kalian lihat bentuk seperti ini ya, ini adalah strobilus. Nah, untuk perkembangbiakan secara aseksual, tumbuhan Gymnospermae juga memiliki alat reproduksi tersendiri ya. Ada yang disebut dengan tunas atau bulbil, itu pada tanaman pakis saji. Kemudian tumbuhan pinus juga dapat berkembang biak menggunakan tunas akar. Jadi akar yang sudah bertunas itu bisa dikembangbiakkan, ditaruh di media tanam, dia juga bisa berkembang biak seperti itu. Nah, ini strobilus gambarnya, strobilus jantan betina tanaman melinjo. Kemudian ini tunas akar pada pinus dan bulbil pada pakis saji. Jadi itu anak-anak penjelasan singkat Pak Guru tentang reproduksi tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Selanjutnya kita akan menuju ke LK. Bapak sudah siapkan LK di Google Classroom. Silakan dijawab itu. Kemudian kita akan bahas. Selanjutnya baru kita akan masuk ke kuis. Oke. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan, khususnya tanaman Angiospermae dan Gymnospermae. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan mempelajari tumbuhan paku, lumut, dan juga teknologi di dalam perkembangbiakan tumbuhan. Akhir kata, Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan tetap semangat belajar.